Ya. Apalagi yang tua mau jadi, nggak tahu ya, mau jadi sekjen atau tuan rumah, mungkin ya terserah lah. Pasti didukung gitu loh. Salam Ostra Ostri. Yeah. Halo teman-teman Oceanografi, kembali lagi bersama saya Dava Ramadan di podcast Oceanografi. Nah teman-teman, kali ini sudah ada bersama saya, di sebelah saya ada alumni kita dari Oceanografi angkatan 2015. Nah, beliau adalah Mas Indro. Halo Mas Indro. Halo. Mana kabarnya? Sehat. Sehat ya, alhamdulillah. Aku sendiri sehat, alhamdulillah. Siap. Mungkin bisa disapa nih teman-teman Oceanografi. Oke, kita sebut apa? Teman-teman Oceanografi. Teman-teman Oceanografi. Halo teman-teman Oceanografi. Salam kenal, saya Indra Rasari Dewantoro. Panggilan famousnya sih Indro. Nama laut dijelasin juga nih. Boleh dijelaskan. Oke, karena kita di OS Hang Tua itu ada sebutan lain atau nama lain yang diberikan sama yang lebih senior kepada kita. Supaya apa ya? Kita lebih dikenal kalau misalnya di laut. Jadi kalau misalnya ada kejadian yang tidak diinginkan ya, itu kita bisa manggil nama laut itu tadi. Nama laut kita. Nama lautku adalah Cycloceres hexagonalis. Karena nama lautmu? Kalau nama laut saya adalah Pilospadic torrei. Oke, siap. Nah, nama laut sendiri ini juga disakralkan untuk kita bisa saling mengingat. Seperti itu bukan Mas Indro? Itu didapetin kalau misalnya kita udah melewatin apa ya? Camp Bahari namanya. Camp Bahari. Iya, benar. Oh ya Mas Indro, kalau boleh tahu. Di angkatan saya nih. Nama angkatan saya angkatan 2019 adalah Manta. Yo. Nah, kalau angkatannya Mas Indro dari angkatan 2015 apa nih? Orca sebenarnya. Ada IG-nya sih. @orca15 ya, .uht. Itu bisa di stalker aja di situ. Oh, bisa buat stalker. Orca itu sebenarnya ada kepanjangannya. Oh, ada kepanjangannya, ya, Mas? Kebetulan itu waktu itu aku dapat bisikan dari ya tetua lah. Itu karena kan di angkatan 15 itu macam-macam. Ada yang dari Bugis, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari luar pulau lah. Macam-macam di setiap pulau Indonesia itu ada. Ada ya, Mas? Iya, makanya itu diberilah nama Nusantara. Nusantara. Iya, karena ada orcanya itu adalah Oceanografi. Oceanografi Nusantara. Sebenarnya awalnya adalah Oceanografi Nusantara, tapi kita gabungin jadi Orca. Ya dengan lambang. Tahu kan ikan orca? Tahu dong. Nah, ya itu. Benar. Oceanografi Nusantara. C-nya dari mana? Dari tadi. Dari tadi. Iya kan Nusantara. C-nya mana? Gitu dari tadi. Kita sambung-sambungin lah itu. Iya, Mas. Ya kalau gitu mari kita lanjut. Nah, apa tuh? Ini Mas Indro sendiri, kalau misalnya teman-teman sudah menonton episode sebelumnya, ada Mas Fian, Mas Indro dan Mas Fian ini adalah teman satu angkatan. Iya dah. Duh, ya iya dong. Masa sih? Duh, si aku. Coba dikontak. Oh iya. Sorry, iya. Nah, Novian Persada Sintepu. Nah, Mas Fian, Novian Persada Sintepu. Iya. Ini kan Mas Indro sudah anak lulus. Kalimantan, anak rantau dia. Anak rantau ya. Kan, bener kan? Betul. Iyalah. Kalau udah nonton kan video sebelumnya? Sudah dong. Bagus. Terus ngapain kalau nggak nonton? Iya. Gabut juga di rumah, ya mending nonton lah. Daripada kan sekarang PPKM ya, Mas. Iya, teman-teman OS juga pasti nonton lah. Pasti nonton semua. Teman-teman yang nonton ini jangan lupa juga memberikan like, subscribe, dan lain-lainnya. Itu nanti kita bahas nanti aja, Jangan lupa di-share ke teman-temannya ya. Yoi. Kalau gitu, Mas, kembali ke topik nih. Iyo. Kan Mas Indro adalah seorang alumni dari Oceanografi. Kalau boleh tahu lulus tahun berapa Mas kemarin? 2020. 2020 kemarin. Alhamdulillah 5 tahun. Alhamdulillah 5 tahun. Ya ada sih yang 3,5 tahun, tapi nggak tahu ilmunya gimana. Mas Indro. Yo, Mas Indro ini waktu dulu saya masuk ke Oceanografi, saat itu saya masih maba di tahun 2019. Ya, masih sempat kita ketemu ya? Iya, masih sempat ketemu dan beliau adalah salah satu senior atau mas kita yang masih ada di kampus. Masih ada di kampus yang benar-benar humble sama kita saat itu. Saya ingat Mas, sampean waktu itu ketemu kita waktu itu aku masih ingat ketemunya kita satu kelas dulu. Iya benar. Aku masih tetap ngulang matkul apa itu ya? Itu kalau nggak salah pelajarannya Pak Rudi, Mas. Matkul geologi dasar. Oh, geodas. Geologi dasar. Gila sih, aku geodas ngulang 3 kali, cuy. Gila. Mas, maaf loh Mas, itu semester 1. Iya, itu Pak Rudi. Insinyur Rudi Siap Bintoro. Nah, itu beliau Siap Pak Rudi. Saya ngulang 3 kali Pak Rudi. Untuk Pak Rudi, mohon izin, ini ada Mas Indro. Ya, halo Pak. Sehat-sehat Pak. Sehat-sehat untuk Pak Rudi. Nah, kalau gitu Mas, karena mengingat dulu Mas Indro, menyambut kami habis itu dalam waktu 1 tahun sudah berpisah sama Mas Indro. Mungkin emangnya sih waktu perpisahan untuk
saya pergi tidak diarak ya. Iya, Kalau karena offline kita diarak. Iya. Sekarang aduh ya Allah, araknya online aja. Gimana ngarak online? online gimana ya? Kalau teman-teman mau tahu nih gimana arak-araknya dari Oceanografi Oceanografi. Universitas Hang Tua, Hmm. bisa cek di IG. Instagramnya Himpunan Mahasiswa Oceanografi. Apa IG-nya? IG-nya bisa dicek di kolom deskripsi, Mas. Oke, Nah, siap. kalau gitu, Mas, melanjutkan yang tadi nih. Mm-mm. Kan saya baru bertemu Mas Indro di 2019. Yo, benar. Nah, boleh cerita sedikit nggak sih, Mas? Apa itu? Masa lalunya waktu pertama kali jadi maba, habis itu waktu perjuangannya Mas waktu di perkuliahan dari teman-teman angkatan 15-nya sampean juga Boleh, gimana tuh? boleh. Awalnya yo mungkin singkat cerita udah masuk waktu itu alhamdulillah dibantu dengan apa namanya? Ini loh. Bantuan yang misalnya kita bayar. Bantuan yang kita bayar beasiswa. Benar, Beasiswa. beasiswa. Itu kan ada yang akademik dan non akademik. Betul. Aku yang enggak aku yang pakai yang non akademik, yaitu pakai jalur prestasi. Jalur prestasi. Berarti Yo. Mas Indro berprestasi dong. Ya kebetulan waktu SMA kan pernah ikut apa namanya? Kejurda lah. Kejurda ya? Ya, itu ternyata bisa dimasukin untuk di Hang Tua dan bisa non akademik. Alhamdulillah itu juga dibantu sama senior juga sama dosen-dosen sih waktu itu. Alhamdulillah kepotong 75% kalau nggak salah. Alhamdulillah. Ya itu termasuk kalau misalnya teman-teman nanti misalnya mau masuk, kita ada beasiswa juga kok. Tuh, Dua-duanya buat teman-teman. di akademik dan non akademik. Kalau misalnya di akademik itu banyak banget sih. Kayak misalnya di perkuliahan sekolahannya Betul. dulu pernah mengikuti perlombaan akademik ataupun yang non akademik itu kayak futsal, renang, apapun lah perlombaan itu bisa dimasukkan Nah, sebenarnya. Dan yang kalau di Hang Tua sendiri itu ada beasiswa. Yang ini pasti ini tembakan yang paling pasti ini. Tembakan Kamu yang paling tahu- pasti. Kamu tahu nggak apa beasiswa apa? apa Mas? Ya Allah ya, itulah anggota sendiri lah. Aduh, iya. Kalau misalnya anggota ya mungkin bisa dimasukkan untuk beasiswa. Itu pasti banget. Pasti ya. Yang orang tuanya atau saudaranya anggota bisa dimasukkan ke beasiswa tersebut. Pasti dapat potongan. Nggak tahu kalau sekarang potongannya berapa ya? 50% atau nggak tahu aku. Wah, untuk saat ini kami berapa ya kalau nggak salah itu? Biaya kuliahmu berapa sekarang? Biaya kuliah saya. Itu Mas, biaya kuliah saya. Ya. Pasti kalau saya pasti di bawahnya. Nah, Iya kan? nah itu buat teman-teman kalau mau masuk ke Oceanografi Universitas Hang Tua Surabaya. Jadi berbagai macam caranya. Iya, benar. Dan juga akan mendapatkan berbagai macam bantuan dan juga Iya. di sini sudah terbukti sendiri dari Mas Indro yang juga dulu itu masuk ke Oceanografi dengan beasiswa. Ya itu kan masuknya waktu itu terus sudah masuk semester 1 kita disambut sama senior-senior lah. Kan senior sih, kakak-kakak, Mas Mbak sih aku Mas nyebutnya Mbak. Mas Mbak. Kita di Oceanografi itu nyebutnya Mas Mbak, kita disambut, kita dikenalin. Awalnya dari Prodam terus ke fakultas, habis itu di KM Bahari kita disambut, kita dikenalin. Ada dosen-dosen, waktu itu masih kaprodinya Pak Supri, habis itu dosennya Pak Rudi, ada Bu Mia, ada siapa? Pak Marno itu sebagai lab, ya kurang lebih banyak lah. Ada kalau sekarang itu ada Bu Nur, Pak Supri juga ada, Pak Viv, sekarang masih dekan. Pak Viv sekarang beliau sudah Pak bukan Wisana. dekan. Oh, udah bukan dekan. Bukan sekarang. dekan, Jadi sudah apa? digantikan. Direktorat katanya. Iya, Iya. beliau sekarang bertugas direktorat, Mas. Yang aku masih hubungan sih Pak Rudi, karena kan ya kebetulan waktu dulu di kuliah ya karena ya bantuan beliau lah, kita sering diajak ya, saya sendiri sering diajak untuk kayak misalnya ada proyeknya beliau atau studi literasinya beliau, itu pasti saya diajak. Ya alhamdulillah dari pertama sih yang ngajak itu ada senior, adanya Mas Aris. Mas Aris Mahmudi atau Mas Uju kita sebut itu Ya, juga Mas mengajak, akhirnya saya diajak kebetulan. Nah setelah itu baru kita sering dekat sama Pak Rudi, lah akhirnya ya sering kayak ngobrol terus kebetulan saya dapat kabar juga alhamdulillah beliau sehat dan Alhamdulillah sekarang beliau sehat. dapat Kaprodi sekarang ya. Ya, beliau sekarang saat ini sedang menjabat sebagai Kaprodi. Iya benar. Nah, Mas, sebelum kita lanjut nih, kita Iya. udah lumayan banyak ngomongnya Iya, benar, dan benar, mungkin mulut sudah mulai kering dan Iya. juga Boleh apa? diminum, boleh diminum. Boleh. Ayo dari siapa ini? Nah, ini Mas Ah. ada minuman yaitu dari Kearifan. Wis. Nah, di sini monggo diambil. Apa itu?
ini Monggo diunjuk apa monggo diambil? monggo diambil dulu. Oh, iya. Nah, ini ada minuman dari Kearifan Coffee. Mantap. Ya, di mana di sini ada menu baru, teman-teman. Hmm. Nah, menu baru ini mengandung dari berbagai macam. Mengandung. Bukan. Di sini ngandungnya, bukan di sini. Oh, iya. Nah, dari minuman ini itu untuk meningkatkan imun tubuh karena mengandung berbagai macam rempah-rempah. Nah, kalau gitu monggo dicoba, Mas. Siap. Nah, buat teman-teman yang ingin mencoba Kearifan Coffee, bisa saja langsung pesan melalui GrabFood, GoFood, atau langsung datang ke tokonya yang beralamat di Jalan Semolawaru Utara, Gang 1, nomor 4. Nah, Iya. oke. Kalau gitu kita kembali ke laptop. Iya. Nggak ada laptop di sini tapi. Oke. Kalau gitu ke topik. Kayak itu cool aja. Iya. Nah, Mas, Iya. ya, Mas, kalau boleh tahu juga nih, Apa? kan Mas Indro kemarin lulus di tahun 2020 yang dimana itu bertepatan saat COVID ya, Mas. Ya. Nah, Oh, ya tahu paham. gimana paham. itu, Mas, waktu Ya memang garap saya skripsinya? sarjana COVID, ya paham. Apa? Sarjana COVID, ya Ya, paham. sarjana COVID. Ya paham. Terus, Nah, gimana sih, Mas, perjuangannya, Mas? Gak susah tak waktu itu ngambil data atau ngolah data harus ketemu sama dosen atau bimbingan? gini, jadi kebetulan kan waktu itu aku dapat data sih, alhamdulillah dibantu sama Pak Rudi, dan waktu itu juga ada sedikit project lah Pak Rudi tentang pengembangan di Banyuwangi, di mana pelabuhan. Ya, nah itu datanya bisa saya pakai untuk saya skripsi. Pak Rudi menawarin itu, ya udah saya lanjutkan untuk skripsi. Lah, karena skripsi saya itu pengen ya nggak tahu sih, dari dulu itu aku pengennya itu di daerah pengen menguasai di arus pasang surut. Nah, akhirnya itu di mata kuliah ada pemodelan juga yang dijelasin Mas Bian, kan katanya senang pemodelan kan. Ya, Mas Bian kan kalau teman-teman ingat tuh pemodelan, bukan suka pemodelan. pemodelan. Ya, pemodelan. Nah, ya udah aku juga kebetulan ya banyak mengulas dan banyak sharing lah sama teman-teman, sama Saiful itu angkatan saya juga yang suka pemodelan. Ya udah gimana combine untuk jadi ada data arus, ada data pasang surut, batimetri. Nah, ini dibuat apa gitu. Akhirnya saya buat pemodelan yang bisa untuk keamanan alur pelayaran tadi. Alur pelayaran ya. Kalau boleh tahu nih judul lengkapnya apa, Mas? Pola arus dan sedimentasi. Pola arus sedimentasi di mana Ya, itu? di Banyuwangi. Di Banyuwangi ya? Iya, benar. Kalau gitu Mas Indro sudah lulus di tahun 2020 sebagai sarjana COVID. Yo. Sarjana COVID. Iya. Dan Ada yang dikasih setengah tahun sarjana COVID. Oh gitu ya? Iya, nggak tahu datanya dari mana. Nah, Mas, saat ini sudah lulus, sudah sebagai seorang alumni nih. Iya. Nah, sekarang kesibukannya apa nih, Mas? Alhamdulillah sih bantu orang tua yang pertama sih, bantuin ibu, bantuin ayah. Ya, bantuin ya sedikit-sedikit kalau misalnya ada project. Alhamdulillah kalau Pak Rudi masih kadang menghubungin project. Sama Pak Rudi projectnya biasanya? Ya, kadang-kadang masih ngehubungin kayak kemarin ke Makassar. Yang bulan apa ya kemarin? 2 bulan lalu atau 3 bulan lalu untuk ngambil data di Makassar. Alhamdulillah saya yang ke sana sama Mas Ryan waktu itu angkatan 16 ya. Nah, terus sebelumnya juga banyak sih. Ya kalau pekerjaan rata-rata sih kalau bisa dibilang itu adalah surveyor katanya, kebanyakan ya. Nah, itu di OS sendiri itu rata-rata memang ada yang surveyor ya sesuai dengan keinginannya, maksudnya sesuai dengan hobinya apa. Jadi kita nggak menetap di dalam oceanografi ini kerjanya apa, enggak sih. Sebenarnya pengembangan dari oceanografi itu adalah kalau yang bisa kita sebut banyak senior-senior juga adalah surveyor. Tapi di balik itu ada yang cuman untuk hanya mengaplikasikannya sebagai pemodelan aja atau kayak gimana, itu terserah dari individunya tadi. Jadi banyak juga kok senior-senior kita yang banyak di surveyor, ada yang di pengembangan Pertamina. Di angkatan saya itu Elfrida itu katanya di Pertamina juga, alhamdulillah. Terus Pertamina ya? Iya, terus Mas Barka. Ya itu juga angkatan 14. Ya banyak lah ada yang di BMKG. Angkatan saya juga ada yang BMKG juga kebetulan. Jadi dia itu lanjut kuliah gitu loh. Kayak habis kuliah di sekolah pendidikannya BMKG, terus dia lanjut di Hang Tua, di oceanografi. Oh, jadi sebelumnya udah pernah sekolah dulu? Ya, kebanyakan kita memang ada kerjasama antara BMKG dan nggak tahu, akhir-akhir ini ada juga kerjasama sama Disitros, maunya sih seperti itu ya katanya ya. Tapi nggak tahu lagi. BIG juga ada. Betul. Kita kan juga sering kalau OS itu kan sering kayak studi banding juga ke BIG, BMKG.
sama di Sidros gitu kan. Karena kita kan termasuk satu yayasan juga sama Yayasan Nala kan, yang tua. Jadi ya lingkupnya sih kurang lebih di situ. Sebenarnya kalau oceanografi itu di daerah muara sampai ke laut sebenarnya. Di apa? Pasca dan pranya sebenarnya. Pasca dan pranya ya. Iya. Berarti bisa saya simpulkan nih kalau Mas Indro saat ini sebagai seorang surveyor dan juga dan juga masih ya sebagai daftar CPNS juga Mas saat ini. Iyalah. Semoga keterima, amin. Amin. Dan berarti untuk saat ini berarti Mas Indro sendiri masih seorang bisa dibilang freelancer saya Mas. Ya benar, persegi duit, freelance juga kemana aja lah, yang penting bisa dapat rezeki, bisa bantu orang tua. Amin. Gak ada rencana buka-buka usaha gitu Mas? Nah kebetulan alhamdulillah sih kita untuk menunggu waktu luang nih sampai CPNS. Ya alhamdulillah, ya ada sih sedikit apa ya namanya, usaha lah. Sama ya calon ini alhamdulillah yaitu di Trip, ya gitulah. Calon lah, masa mau calon apa? Oke. Masa tak kenalin di sini? Ya nanti bisa kepoin aja. Apa? Kenalannya nanti. Males. Pasti namanya. Yaitu IG-nya ada di aburu.trip. Bisa dikepoin. Trip. Ya. Nah, tuh teman-teman bisa dicek buat cari di sana barangnya bagus-bagus. Aku tadi sebelum mulai ini udah ngecek bagus-bagus. Ada masih di batch awal itu kita preloved sih. Ada 9 pakaian sama 1 celana. Oh, iya, segitulah. Kalau buat adik sendiri ada diskon nggak? Ada kan? Kita lagi free ongkir Surabaya sampai seminggu. Nah, tuh teman-teman. Lagi poin. Iya. Jangan lupa di-follow. Ya, jangan lupa di-follow. Di-like ya. Tuh buat cari hadiah-hadiah. Ya, buat pacarnya atau buat menantunya atau buat mamanya juga boleh. Yang saya tahu juga nih Mas, waktu melihat Mas Indro saat saya maba dan juga hingga akhirnya Mas Indro lulus. Nah, aku sendiri lihat Mas Indro ini banyak ya ikut organisasi. Alhamdulillah sih. Tapi kalau di kampus aku cuman di himpunan sama di ekstra kampus sih di luar, karena kebetulan kita adalah anggota Himitekindo ya. Udah tahu kan Himitekindo? Mungkin dijelasin aja. Mungkin kan nggak tahu Himitekindo teman-teman oceanografi. Himitekindo itu adalah himpunan mahasiswa ilmu dan teknologi kelautan. Benar sekali. Disingkat Himitekindo. Ada nih di ini sebelah kanan. Nah, ini. Buat teman-teman. Jadi kita himpunan mahasiswa oceanografi tergabung dalam Himitekindo. Ya, benar anggotanya. Sekarang udah alhamdulillah 20-an lebih lah sekarang. Kurang lebih ya 25-an lah. 25. Ya, anggota. Ya. Semakin bertambah karena semakin ke sini banyak juga peminat universitas yang membuka untuk prodi atau program studi ilmu kelautan atau oceanografi. Alhamdulillah. Di dalam situ ada ilmu kelautan, teknik kelautan dan oceanografi. Contohnya kalau kita dibagi-bagi ya. Kebetulan di Jawa dan Jawa Timur dan Bali itu ada Himitekindo wilayah 5 sebenarnya. Dan di situ ada kita Hang Tua, UINSA, UB Malang Brawijaya ya. Brawijaya. Terus ada Udayana, sama UTM. Ya benar, Trunojoyo Madura. Ya benar. Nah, ya itu sih sementara. Ada lagi UNED kalau nggak salah. UNED? Iya, kalau nggak UNED mana? Tuban. Ronggolawe. Ya, Ronggolawe. Universitas Ronggolawe ya. Unirau. Ya benar. Nah Mas, saat itu aku melihat Mas Indro di sana sebagai badan pengawas ya Mas. Alhamdulillah ya. Kemarin Munas sih sempat dicabut. Sebenarnya saya masih di badan pengawas 3, yaitu mengawasi wilayah 5 dan wilayah 6. Jadi kita ada 8 wilayah. Ada 9 juga katanya sih, nggak tahu. Meeting ini lagi rancu juga. Lagi rancu ya saat ini? Parah sih. Belum ada sekjennya tapi masih PLT. Oh gitu ya. Hashtag sekjen dari IPB. Ya, untuk teman-teman, untuk kita saat ini kita saksikan terlebih dahulu nih Mas. Apa itu? Iklan promosi dari iya boleh. Oceanografi Universitas Hang Tua Surabaya. Seru sih. Check it out. Program Studi Oceanografi. Program Studi Oceanografi berdiri sejak tahun 1987. Program Studi Oceanografi merupakan bagian dari Fakultas Teknik dan Ilmu Kelautan Universitas Hang Tua Surabaya. Di dalam program studi Oceanografi terdapat 2 peminat.
Fisika Laut. Fisika Laut ditunjang dengan beberapa fasilitas dan kegiatan. Praktek survei hidrooceanografi. Praktek pemetaan udara. Praktek geomatika. Praktek lapangan geologi. Biologi laut. Biologi laut ditunjang dengan fasilitas dan kegiatan kuliah lapangan koralogi. Kegiatan monitoring evaluasi mangrove dan terumbu karang. Di Laut Kita Jaya bersama Oceanografi. Nah, seperti itu teman-teman profil dari Oceanografi. Gimana, Mas? Bagus sih, keren-keren. Di Bagus ya? zamanku ya belum ada lah kayak gini lah. Nah, buat teman-teman Oceanografi yang saat ini sedang bingung mencari perkuliah di mana, Yoi, yang kemarin SBM mungkin masih Gagal, gagal. yo. Nah, bisa aja langsung bergabung di Oceanografi Universitas Hang Tuah Surabaya, yang di mana saat ini sedang dibuka Gelombang terakhir, gelombang terakhir. ya kan? Gelombang Ah, terakhir hingga sampai bulan September, Mas. Oh, siap, Dan siap, itu siap, siap. untuk jurusan Oceanografi itu tanpa tes. Wih, keren sih. Tuh, jadi segera hubungi nomor hotline yang ada di kolom deskripsi. Ada di outline-nya di bawah ada. Ada, Oh, Mas. siap. Langsung hubungin aja sih. Nah, Mas, kembali ke obrolan yang sebelumnya nih, Mas. Yo. Untuk Kenapa, tentang Mas? Himitek Indo yang nggak ada Hmm. sekjennya. Ya. Tuh, kan saat ini nggak ada sekjennya. Ini gimana ini, Jadi Mas? ceritanya itu waktu Munas kemarin sekjennya kan udah dicabut kan, maksudnya udah nggak ada sekjen karena udah apa? Kita udah laporan kan, maksudnya laporan terakhir. Nah, itu kan jadi waktu pemilihan sekjen selanjutnya itu belum ada sekjen yang mencalonkan sebenarnya. Nah, akhirnya sampai diundur. Akhirnya waktu yang sudah tidak ditentukan lagi ini nggak tahu nih sampai kapan ini. Iya. Sampai saat ini Pemilihan- belum ada loh, Mas, sekjennya, Iya, Mas. padahal apa sih kenapa dengan sekjen, maksudnya apa sih dengan sekjen, maksudnya apa ya? Ada sisi negatif dengan sekjen. Kenapa kok sampai nggak mau ada yang mencalonkan? Menurutku banyak positifnya jadi sekjen loh, bisa dikenal, ya kan? Bisa apa ya? Bisa dikenal satu Himitek Indo lah, ya berapa himpunan, berapa saya satu Indonesia lah. Terus habis gitu bisa pendekatan dengan kementerian, dengan Disitrus atau yang lain lah, lembaga-lembaga yang mungkin bersinambungan lah dengan ilmu kelautan, teknik lautan dan oceanografi. Tapi mereka nggak tahu sekarang itu kayak peminatannya itu sudah berkurang lah dengan apa ya sekjen ini. Aku nggak paham, nggak tahu anak-anak sekarang ini. Sampai sekarang pun di pusat ini masih bingung. Tapi terakhir sih mau ngadain pemilihan sekjen kembali. Kurang lebih ya nggak tahu aku bulannya apa. Tapi ini udah mulai digodok, mulai dirancang untuk tata tertib dan lain-lainnya. Tinggal nanti ya karena kita nggak bisa offline, jadi ya kemungkinan yang terbesar adalah kita tetap pemilihannya dengan online nantinya. Iya, Mas, tapi kalau kayak gini terus loh, Mas. Jujur melihat Himitek Indo yang sekarang ini tanpa adanya sekjen, kemudian karena kena pandemi corona ini, jadi ngelihat aktivitasnya sendiri kok makin berkurang jadian. Iya sih, sebenarnya pastilah. Tapi pemilihan kemarin tuh pemilihan untuk badan pengawas, kita alhamdulillah udah ada apa ya? Kayak di sini kan di BP3 pengganti saya sendiri sudah ada Rafli dari UINSA, sama di wilayah 5 sendiri udah ada si Juplek. Ada si Sebenarnya Juplek, tuh. di korwil-korwil itu sudah terpilih, tinggal mereka itu bisa tetap melaksanakan kegiatan di wilayahnya masing-masing. Tapi yang saya dengar sih di wilayah 5 juga udah mulai ini sih bisa mengembangkan kayak kemarin katanya webinar ya. Ya, kemarin Terakhir. sempat ada webinar tuh. Habis itu yang terbaru lagi nih, Mas, dari teman-teman wilayah 5 nih. Iya. Itu menjual merchandise, Mas. Oh, mau menjual. Iya, Ya itu udah sih menjual sebenarnya merchandise tuh, Mas. dari dulu udah kita lakuin, tapi memang
kegiatan itulah kita kan terus-menerus kita harus lakuin kan, karena Betul. pasti banyak peminatnya untuk merchandise. Mm-mm. Mungkin teman-teman sendiri yang dari himpunan Betul. OS atau yang lain dari wilayah lain pun bisa beli. Betul. Ya, itu keren-keren kayaknya sih biasanya. Kalau misal masih sama loh ya desainnya, nggak tahu lagi kalau beda. Iya, Mas. Apa aja tuh merchandise-nya? Kemarin yang sudah saya lihat itu dan dikasih tahu sama teman-teman itu ada topi. Habis itu ada botol. Oh, keren sih. Ya. Tupperware Hah, Tupperware? Tupperware apa? Bukan. Bukan, Mas. Oh, bukan. Botol lah. Ya, Oh. dan berbagai macam lagi, Mas. Baju. Baju Biasanya ada. ini gelang. Paling simpel itu gelang. Aku nggak pakai Gelang. sih, ada. Gelang kalau nggak salah. Baju sih, Mas. Kalau aku sendiri sih, Pakaiannya minatku bagus. pengen beli baju. Iya sih, keren. Baju keren. dari wilayah 5. Tuh. Iya. Mas Ada Ipli, hashtagnya. Mas Juple. Ada hashtagnya. Ada. Apa hashtagnya wilayah 5? Hashtagnya wilayah 5, Jawa Bali tanpa spasi. Oh iya. Padahal ada selat Bali. Ada Selat Bali, tapi karena ikatan kita bersama teman-teman dari Udayana. Iya. Nah, tuh, Mas Juple. Kenapa Mas Juple? Tuh, biar meskipun Mas Juple kan ini kan dari ini, Mas, Ah. Udayana. Iya. Meskipun jauh, Siapa Juple itu siapa? nah, Juple itu, Mas, itu adalah Korwil 5. Oh iya. Pemimpinnya Korwil 5. Koordinator wilayah 5. Koordinator wilayah 5. Itu kan sebutannya Juple. Iya, Mas. Nama aslinya Nama aslinya Darmanusa. Mas Darmanusa. Oh iya, siap. Nah, dan juga ya untuk saat ini kami sering kumpul-kumpul nih, Mas, masih sering kumpul-kumpul nih Iya, sama. bisa. Ya, Online tapi gini. kadang ya kita kumpul online dan juga Oh. tetap prokes tetap dipatuhi, Mas. Untuk ya tapi kita nggak Online pakai kumpul-kumpul. masker. Ya, Hah? apa online pakai masker? Bukan online pakai masker dong. Online masker kan percuma. Iya, Kalau kita iya. ketemuan. Iya, Nah, iya. kita itu masih sering, Mas, main-main sama teman-teman kita dari Winsa, dari UTM. Di mana main-main? Hah? Di mana main-main? Lu main-main macam ML-an. Oh, Enggak. enalan. Enggak. Dari sini ya Allah. Ya. Enggak, ya kita sering masih kumpul-kumpul meskipun jaga jarak tetap prokes tetap dijaga. Jarak tutup udah. Nah, iya. 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 Nah, masih sering kita ngasih ide-ide. Cuma ya alhamdulillah kemarin kita udah dari Korwil 5 ya, sudah mengadakan webinar dan sekarang sudah ada merchandise juga. Ya, kalau menurutku wilayah 5, sorry tak potong. Iya ya, Mas. Kalau wilayah 5 itu dari dulu sih menurutku itu sedikit lebih satu langkah lah di depan daripada wilayah yang lain. Maksudnya perkembangannya atau kegiatannya lebih banyak satu langkah di yang lain gitu loh. Wilayah yang lain sampai saat ini pun belum ada kegiatan. Ya nggak tahu yo kegiatan apa, padahal mereka juga bisa seperti kita loh, webinar ataupun menjual merchandise kan sebenarnya. Tapi nggak tahu sampai saat ini, nggak tahu, aku belum pernah lihat lagi sih. Katanya juga ada sih kayaknya di wilayah yang lain juga ada yang webinar juga ada. Ya yang bisa kita lakukan juga itu sih sebenarnya, untuk tetap membanggakan lah Imitekindo ini tetap bisa berkegiatan dan dipandang oleh kementerian. Hashtag namanya. Hashtag lagi nih. hashtag apa? Hashtag apa nih, Mas? Kementerian Kelautan Perikanan. Perikanan. Lihat kami ya, Pak Bu, kami ada Imitekindo. Tolong dilihat, jangan hanya cuman kita udah banyak ngirim surat kaleng ataupun surat proposal untuk kementerian. Kita sempat mengundang di Munas Makassar, di Unhas, tapi ternyata Bu Susi nggak datang. Sorry Bu Susi, saya sebut sampean. Ternyata diganti sama nggak tahu anggotanya atau gimananya, tapi tetap yang kita mau adalah Bu Susi sampai hadir, atau Pak Menteri atau Bu Menteri sampai hadir ke Munas kita. Tapi sampai saat ini belum ada kejadiannya seperti itu. Ya kita udah berjuang sampai ke situ, tapi kita belum dipandang. Nggak tahu sih. Kita juga ya sudah berjuang, tapi pihak-pihak yang lain masih belum bisa Mendukung. ya. Makanya miris juga sih lihat kementerian cuman bisa mau seenaknya sendiri aja, tapi nggak bisa membantu. Sedangkan kita mahasiswa adalah perantara antara rakyat dengan pemerintah. Apa yang dikeluhkan oleh rakyat atau apalagi rakyat yang pesisir, kita sendiri Betul, banyak Mas. kegiatan ya di pesisir-pesisir. Kita juga udah mengundang DKP provinsi ataupun gimana di wilayah-wilayah itu juga nihil. Kita udah pernah ngundang waktu itu DKP provinsi Jawa Timur juga, mana antusiasnya itu mana, nggak ada gitu loh sama sekali untuk berkecimpung di kegiatan kami. Padahal kita udah sering ngajak BMKG juga, kita udah ngajak untuk mungkin bisa berkesinambungan dengan kita, yang seenggaknya
dari kita bisa apa ya memberikan sebuah celetukan atau kita bisa webinar bareng lah. Nah, minimal kan apa lembaga-lembaga yang seperti itu kan sekarang banyak mengundang atau banyak mengadakan webinar. Betul, Lah, benar. saya sendiri dari Himitek Indo juga mau untuk mengundang apa namanya bapak-bapak atau bapak menteri atau bu menteri atau apa ya ketua divisi atau ketua departemen yang ada di DKP bisa ikutlah ngobrol dengan kita untuk kedepannya kelautan perikanan di Jawa Timur seperti apa dan kelautan perikanan di Indonesia seperti apa. Kurang lebih seperti itu sih. Seperti itu ya Mas. Wah, memang kondisi seperti ini saat ini di Himitek Indo sendiri, di Indonesia pun sendiri, Iya. memang kita udah harus saling mengerti satu sama lain memang Mas. Nah, Ya tapi mereka nggak ngerti tapi ngono loh. Kita cuma memang anak kecil, mereka hanya membuat program tapi kita tidak diikut sertakan. Sedangkan banyak loh mereka sering membuat program yang banyak mengikut sertakan rakyat. Maksudnya merakyat pesisir atau gimana ya. Lah itu tapi kita yang mungkin bisa jadi fasilitator buat mereka, kita nggak pernah dipandang sepeser pun lah. Adapun sekali terus nggak dibuat berkonsisten lah. Mungkin ke depan bisa ikut lagi atau gimana. Ya jadi seperti itu. Semoga di kedepannya Himitek Amin, bisa amin. lebih maju, Amin. pemerintah lebih mendengarkan Himitek, dan semoga kedepannya kelautan Indonesia lebih jaya. Iya. Nah, teman-teman, untuk kita lebih mengenal tentang Himitek sendiri, silakan nonton iklan dari Himitek Indonesia. Kegiatan yang kami lakukan hari ini bersih-bersih pantai. Jadi tujuannya adalah kami sebagai mahasiswa kelautan Indonesia merasa peduli dengan lingkungan pesisir yang ada di Indonesia. Kenapa kami memilih bersih-bersih pantai di lokasi ini? Karena kami melihat kurangnya masyarakat yang sadar akan lingkungan pesisir di sekitarnya. Jadi kami merasa perlu untuk melakukan hal ini agar masyarakat lebih peduli terhadap lingkungan dan kami bisa mengurangi sampah yang ada di lingkungan pesisir. Nah, seperti itu teman-teman, cuplikan dari kegiatan wilayah 5 yang dimana kegiatan itu ada kegiatan pasir yang dimana menjadi penanggung jawabnya adalah Himaos. Ya kan Mas Indro? Iya, ya itu tahun 2016 terakhir kan itu di periode yang kemarin. Terus ada lagi sih sebenarnya kegiatan kita setiap satu periode itu 2 tahun itu kita kegiatannya satu univ itu mengeluarkan satu kegiatan. Jadi kita kebetulan kan ada 5 anggota di wilayah 5. Dan itu setiap univnya itu membuat kegiatan. Jadi setiap kegiatan di 5 univ tadi ini itu bisa membuat kita untuk silaturahmi. Jadi yang univ dari Bali, dari Malang, dari Madura itu kumpul jadi satu di kegiatan itu. Gitu sih sebenarnya. Jadi ada komunikasi lah seenggaknya kita. Tetap kita saling untuk kegiatan berkomunikasi. selanjutnya gimana dan lain-lain. Gitu sih. Dan ya untuk kegiatan pasir sendiri Mas itu sudah mendapat dukungan atau belum Mas? Sebenarnya sih ada, kalau kita ada dukungan yang kemarin tuh, kalau yang pasir aku nggak tahu sih, belum kayaknya ya kalau di Yang Lima pasir Os ya. ini belum ya, Ya, kemarin? yang Lima Os ya belum ya. Kalau yang setahu yang Uinsa itu gemar makan ikan yang diketupai sama si Akbar, Uinsa, nah, itu dia dapat dukungan dari Pak Randy, DKP kalau nggak salah itu, terus dapat ikan juga buat makan bareng di situ. Betul. Ya semoga kedepannya kegiatan-kegiatan kita lebih dipandang lagi. Amin, betul, amin, Mas? amin. Iya Mas, kalau kayak gini terus di Himitek Indo di mana yang pusatnya masih belum ada, ya pemimpin di sana belum ada sekjennya. Ya kata aku sih dengar-dengar juga nggak tahu ya. Kalau mungkin Himaos juga mau ya monggo kalau menurut aku. Nah kalau kira-kira dari Himaos sendiri Mas, jadi tuan rumah Himitek Indo gimana? Ya kalau gini loh, masalahnya waktu Munas kemarin tuh Dapat juga datang kan? Betul, Nah, saya kan? saat itu datang. Iya kan? Datang kan? Datang. Nah, gimana antusias waktu Munas kemarin itu kalau Hang Tua itu datang, gitu loh. Tahu sendiri kan? Iya. Apalagi Hang Tua mau jadi, nggak tahu ya, mau jadi sekjen atau tuan rumah. Betul. Mungkin nasdaq terserah lah. Pasti didukung gitu loh. Pasti Makanya didukung, ya ya, Mas. tinggal
kalau dari saya sendiri sih, kalau teman-teman mau, adik-adik mau, ya monggo gitu loh. Kalau menurut Dava sendiri gimana? Ya, kalau untuk menurut saya sendiri ya, Mas. Iya, santai-santai, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Gimana ya? Iya, nggak apa-apa. Kalau mau ya bilang mau. Mungkin Dava sendiri yang mau. Mm-mm. Mau dah. Kalau aku nanti Iya, gimana iya, ya? iya. Tapi udah waktunya sih. Maksudnya dalam artian kita loh cuman tinggal kalau misalnya ngambil nih, Mm-mm. ngambil munas ataupun ngambil dari sekjen, itu cuman ada waktu untuk sebentar dan menyelesaikan kegiatan yang mungkin bisa kita pangkas. Betul. Cuman berapa kegiatan tapi bisa meledak dan kita tahu ke kementeriannya. Ya nggak tahu sih sampai sekarang Pak Menteri itu tinggal tanda tangan bahwa di Mitekindo itu ada loh Pak. Nggak tahu itu Menteri Kelautan Perikanan atau Mafes apa. Terserah sih menurutku. Ya Menteri Perhubungan Laut ya terserah nggak apa-apa gitu loh. Dalam artian kalau Pak Luhut juga mau, Pak Luhut ini saya dari Mitekindo. Ini Pak saya mau memohon ke Bapak kalau Bapak bisa mengetahui bahwa di Mitekindo ini ada. Tinggal tanda tangan selesai kok. Enggak, cukup tanda tangan bahwa saya mengetahui bahwa di Mitekindo itu ada di Indonesia. Ya udah gitu loh. Ya memang di Jepang nggak ada di Mitekindo. Di Jepang nggak ada ya Mas, Mitekindo ya Mas? Masa Imitek-Jep ngono kan nggak mungkin. Nggak ada. Nggak ada. Himpunan di Jepang nggak ada. Susah. Siapa yang ngomong himpunan di Jepang ada? Siapa ya? Siapa ya? Aduh. Nggak tahu sih. Udah, Iya. kita sudah ngobrol berbagai macam panjang lebar. Gimana tadi? Yang apa ini? Imaos mau nggak naik? Nah, kira-kira gimana nih teman-teman? Iya. Imaos mau nggak nih naik untuk menjadi tuan rumah dari Himitek? Kalau dukungan dari prodi dan universitas ada, ya silakan sih kalau menurutku. Ya jangan, ini kesempatan terbaik mungkin. Jadi kalau dari aku sih mendukung. Mendukung tapi ya, Mas? tinggal keputusan dari adik-adik sendiri atau kaimanya gitu sih. Nah, kalau untuk mau mengetahui gimana keputusan kita nanti ya Mas, tunggu saja kalau gitu. Untuk teman-teman yang ingin mendukung kita untuk menjadi tuan rumah dari Himitek Indo, bisa aja langsung komen di Komennya gimana? kolom komentar. Oh iya. Nah, kayak gitu. Iya. Kalau gitu makasih banget lu Mas Indro sudah Sama-sama, datang, sudah siap. kita obrol-obrolan yang udah banyak banget dan ya alhamdulillah juga menambah ilmu saya, pengetahuan saya dan juga jelas pengetahuan teman-teman oceanografi. Siap. Kalau gitu sekali lagi terima kasih. Sama-sama. Mari kita ucapkan jargon kita nih Mas. Apa itu jargonnya? Jargon kita di Laut Kita Jaya bersama oceanografi. Ducati. Kok Ducati? Bukan. Belum iklan Mas. Oh iya. Dolar kuning. Ya mungkin aja ada yang iklan mungkin nggak Ya. tahu cangkimen. Betul. Nah, kalau gitu mari Apa Mas. yang betul? Loh, kita jargon dulu dong. Oh iya. Kalau saya Asri di Laut Kita Jaya bersama Oceanografi. di Laut Kita Jaya bersama oceanografi. Itu kan Saya- salamnya kita loh. Betul. Iya kan? Betul. Nah, kalau aku jawab di Laut Kita Jaya, Mas Indro Bersama menjawab Ducati. bersama oceanografi. Oh iya bersama. Ducati belum sponsor. Iya. Jangan Ducati. Kenapa? Nggak enak. Honda aja banyak duitnya. Nanti di sini ada motornya. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Iya, besok kita taruh Oke. motor di sini. Nah, kalau gitu di Laut Kita Jaya Bersama Ducati. oceanografi. Lupa. Mm-mm. Ulangi. Di Laut Kita Jaya. Waalaikumsalam. Loh, bukan. Iya. Itu nanti saya. Kan salam assalamualaikum. Iya. Yes. Nggak boleh gitu. Hmm, Itu jargon apa salam? jargon, Mas. Oh iya. Kita jargon dulu, habis itu salam. Iya, salamnya gimana? Salamnya assalamualaikum warahmatullahi Iya, wabarakatuh. jargon dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jargon dulu. Iya. Kalau gitu. Di Laut Kita Jaya. Bersama Oceanografi. Iya, kalau gitu terima kasih buat para penonton. Sama-sama. Jangan lupa memberikan like, Subscribe. komen, subscribe, aktifkan tombol loncengnya serta bagikan video ini ke teman-teman kalian. Yoi. Teman-teman kalian lebih tahu lagi. Tahu apa? Tahu tentang Oceanografi. oceanografi jelasnya. Nah, buat teman-teman yang ingin bersponsor dan juga memberikan Contohnya dukungan kepada kearifan. kami, Yo. bisa langsung saja menghubungi nomor hotline yang ada di bawah ini. Kalau gitu, terima kasih. Saya Dava Ramadan, pamit undur diri. Dan saya Indra Rasari Dewantara undur diri juga ya. Dadah.